Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah bersama jamaah kita yang datang jauh-jauh dari Lampung. Tepuk tangan dulu untuk jamaah dari Lampung. Masya Allah luar biasa. Dan buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita atau kita membahas tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat sebuah video tayangan tentang aktor sinetron yang ditangkap positif narkoba. Ini dia tayangannya. Personel Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor sinetron Epy Kusnandar terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Epy ditangkap di warung miliknya di kawasan apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Mei. Pemeran Kang Mus dalam sinetron preman pensiun ini ditangkap bersama rekan satu profesinya, Yogi Gambles. Mas Fadil, Iya, Mas Fadli. Fadil lagi, Fadli. Mas Fadli. F-A-D-L-I, ya Ibu, kenapa Bu? Ya. Mas Fadli. Apa Ibu? Itu kok masih ada tentang Apa? Tentang Tarik narkoba. nafas dulu, tarik nafas dulu. Hup, buang dari belakang. Kenapa, Pret. Ibu, Iya, iya kenapa? kenapa? tentang narkoba. Iya, Iya. tentang narkoba. Itu kok masih aja nggak kapok ya? Iya, kenapa begitu ya? Iya nggak tahu. Iya, nggak tahu. Makanya aku nanya, Ah. masih ada rasanya kok masih aja juga. Makanya kita harus Sosialisasi. Sosialisasi. Tapi kan Bu ada lagunya. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Iya. Kenapa yang asik Asik. itu yang dilarang? Iya. Ini Masya Allah luar biasa. Ya itulah kira-kira kayak gitu ya Bu. Kenapa banyak orang yang masih terperdaya dengan apa yang boleh dibilang padahal udah Allah larang tapi masih dilakukan. Nah ini Masya Allah. Makasih banyak ya Bu. Makasih banyak Dengan atas Ibu siapa, Bu? kepeduliannya. Aku Ibu Muktina Ibu dari Muktina. Pesawaran. Ya. Dari mana Bu? Oh, dari Saweran. Pesawaran. Oh pesawaran gitu. Pesawaran, Iya belum iya. tataan. Oh Ya iya. salah juga. Mas Fadil ya. Iya, makasih banyak. Tepuk tangan dong buat ibunya. Makasih banyak Ibu boleh duduk lagi Ustaz. Nah buat semua Nih. kita ini sebenarnya pembelajaran. Jangan pernah menzolimi diri. Bener. Karena gini, zolim itu, mohon maaf, tidak memenuhi haknya. Ingat ya, maka kita diminta untuk berlaku adil. Lawan dari zolim adalah adil. Adil, berlaku adil lah. Ingat ya, ada haknya tubuh, ada haknya Allah, ada haknya keluarga. Makanya jangan sampai kita berlaku zolim. Dan ketika orang zolim, maka yang sebenarnya yang rugi adalah dirinya sendiri. Betul banget. Ustadz terima kasih banyak Ustadz. Tepuk tangan juga buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah juga ya, memang sebaiknya nauzubillah summa nauzubillah kita itu seharusnya menjauhi segala bentuk kezoliman. Baik itu menzolimi orang lain ataupun kayak tayangan tadi menzolimi diri sendiri. Tapi kalau ngomongin kayak keluarga ya mungkin ya Masya Allah luar biasa. Pasti sering berantem nih kalau namanya keluarga. Benar apa benar Bu? Ibu pernah berantem sama suami Bu? Pernah ya. Yang sebelah sini gak ada suaranya gak pernah berantem. Oh pernah. Berantemnya jarang apa sering? Ada yang sering, ada yang jarang. Kalau yang sering berarti istrinya galak nih. Tapi kalau orang yang bilang gak pernah berantem gak mungkin berarti dia bohong ya. Terus bagaimana caranya kita harus bersikap? Apa sih yang paling sering diberantemin? Kadang-kadang berantem sama mertua. Ada yang masih gak akur sama mertua? Ada? Udah malu ya Bu, udah tua masih gak akur aja sama mertua. Ada yang mertuanya udah pada meninggal ya Allah ya Rabbi. Nah sekarang sebelum kita lanjut ya, tema kita hari ini dulu kita bahas. Temanya adalah ibu atau istri ya. Apa Bu? Ibu apa istri?
Sekarang aja ngomong ibu, dulu waktu muda ngomongnya istri katanya gitu ya. Tapi kita nonton tayangan dulu ya, tayangannya ada sebuah tayangan dari teman kita tentang sesuatu yang dicuri katanya. Coba kita lihat tayangannya. Disebutnya Ritis pernah menuduh sang ibu mencuri hampers secara tidak sinten semata wayangnya. Teguh Rian merasa sakit hati atas pernyataan Ria Ricis yang menuduh ibunya mencuri hampers di acara tidak sinten anak mereka. Padahal menurut pria asal Aceh ini tidak pernah ada keinginan dari sang ibu untuk mencuri barang apapun, apalagi cuma sekedar hampers. Ia menyebut hal tersebut pada dasarnya hanya kesalahpahaman saja. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Pokoknya segala sesuatu yang kita lihat gak boleh juga kita main menjudge begitu aja. Karena kita kan gak tahu juga titik permasalahan seperti apa. Tapi paling gak kita ambil pelajaran atau hikmahnya aja ya Ustadz Syam ya. Apa itu? Kita bicara masalah tentang menantu dan mertua. Kalau laki-laki ya kan dengan mertuanya jarang yang gak akur. Karena gak pernah bersaing. Tapi istri sama mertuanya banyak yang gak akur. Karena merasa bersaingan luar biasa. Dan ini bagaimana seharusnya sikap ya yang diberikan oleh mertuanya. Agar menantu ini bisa lebih dekat dengan mertua bahkan seperti ibu dan anak gitu loh. Mohon izin penjelasannya Fadul Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, tabai guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Fussilat ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allah. Dan tidak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada dalam rasa permusuhan di antara kamu akan menjadi seperti teman yang setia. Al-Quran surah Fussilat ayat 34 memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita senantiasa diperintahkan agar berbuat baik meskipun kita menghadapi orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Dan orang yang paling sering kita hadapi adalah orang yang berada dalam ikatan rumah tangga kita. Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, mertua kita. Yang awalnya dia adalah orang asing, yang akhirnya dia menjadi anggota keluarga kita. Maka dikatakan bagaimana sikap yang harus diberikan supaya seorang mertua dan anak menantu bisa lebih dekat lagi. Maka kata ayat tadi tidak lain dan tidak bukan adalah adanya akhlak yang baik, adanya kebaikan di antara keduanya. Bagaimana cara memupuk rasa cinta itu? Adanya kebaikan di antara keduanya. Bagaimana cara taunya apakah ini kebaikan atau tidak? Maka lihat contohnya. Siapa contohnya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berakhlak kepada seorang menantunya, bagaimana beliau berakhlak kepada seorang mertuanya. Di mana misalnya ada seorang mertua yang ingin mendapatkan hati daripada anak mantunya, maka jadikanlah dia sebagai orang yang engkau wajib sayangi, begitu pula dia adalah orang yang wajib engkau hormati. Jangan alih-alih dia kan adalah istri anakku, berarti dia anakku juga. Belum tentu dia ingin dianggap sebagai seorang anak yang tidak ada privasi padanya. Ada mungkin orang yang tidak langsung menjadi akrab di awal-awal pernikahan. Ada waktu yang berselang lama dulu baru dia bisa akrab dengan mertuanya, baru dia bisa menganggap mertuanya adalah orang tuanya juga. Tidak semua orang itu sama. Mungkin di antara jamaah ada punya mantu, ada 2, 3 ataupun lebih. Pasti di antara mereka berbeda-beda karakternya. Maka perlu di antara kita mencontoh apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, wabil khusus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Menantu dipikirnya macam-macam. Ada menantu yang royal sama mertuanya Ibu ya. Betul. Bawain makanan. Ada yang menantu yang pelit banget sama mertuanya. Ada juga yang mampu secara ekonomi, ada mampunya secara fisik misalnya. Ustaz Syam terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang lagi nonton menantunya baik semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita panggil guru kita Habib Utsman. Bib, izin Bib, tepuk tangan buat Habib Utsman. Bib, ini kalau yang namanya orang milih hidup nih nggak ada yang bisa milih. Karena memang semua udah ditakdirin sama Allah. Kalau seandainya nih, boleh nggak ya mertua laki-laki ini tinggal bareng nih sama kita satu atap.
sama menantu perempuannya. Walaupun ada suaminya juga. Ini kira-kira bagaimana nih Bib? Boleh apa enggak mau menjelasannya? Fadol Bib. Afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahrihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Jelas bahwasanya di sini maknanya adalah ketika seorang menikah ditempatkan mereka, yakni para istri di mana kamu bertempat tinggal. Jadi misalkan suaminya bertinggal di kota A, maka tempatkanlah dia di kota A. Tinggal di rumah A, maka ajaklah istrimu di rumah A. Menurut daripada kemampuanmu. Dan kamu di dalam Al-Quran ini, wala tudarruhunna litudaiku alaihinna. Jangan kamu membuat hatinya susah atau menyusahkan dia, membuat dia gelisah, membuat dia tidak nyaman di tempat tersebut. Sehingga apa? Sehingga kamu boleh yakni memindahkan rumah tersebut di tempat yang lebih layak, lebih baik. Kalau tadi ada pertanyaan, boleh gak mertua laki-laki campur dengan anak mantu perempuannya? Kalau misalkan seandainya hati istrinya tidak tenang berada di tempat tersebut, boleh pindah rumahnya. Kalau misalkan tenang dan nyaman di tempat tersebut, gak jadi masalah. Jadi kembalikan lagi terhadap istrinya. Dan tentunya lihat apakah sosok mertua kita mertua yang berakhlakul karimah baik, budi pekerti yang baik, ngikutin aturan Allah dan Rasulnya, maka diperbolehkan. Kalau misalkan tidak, berada jauh daripada naungan dan ridhonya Allah, pindahkan di tempat yang lebih layak dan lebih baik. Jangan sampai menciptakan segala sesuatu yang buruk dan menjadi dampak yang buruk. Karena zaman sekarang ini zaman yang berbeda. Kalau misalkan seandainya sesuai dengan syariat agama, bismillah. Masya Allah ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan syariat agama, jadikan tempat yang terbaik, Bener. kontrak nggak jadi masalah. Sebenarnya nggak ada larangan sebenarnya untuk masalah itu ya kan. Tapi masalahnya adalah kenyamanannya bagaimana dengan pasangan kita. Jadi ini harus saling menghargai juga ya Bib sebagai suami ini. Masya Allah. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Dan ini ada pertanyaan bagus dari jamaah yang ada di rumah nih ya. Mau dibaca. Bu boleh tadi pinjem mic-nya Bu? Mic-nya tadi di mana? Boleh pinjem? Nah gantian sekarang sebelah sini Bu-ibu. Ayo Bu sini Bu. Coba Bu. Maju Bu sini Bu. Nah sini aja maju. Coba nih sekarang bacain pertanyaan Bu dari jamaah nih. Nah ini bentar Bu ya, izin ya. Bentar nih Bu. Kok lama ya, itu aja baca nih Bu, di situ Bu tuh ada tulisan itu Bu. Ya ini dia ya, ya ini dia Bu. Oke. Dari, pertanyaan dari Instagram @safia.amani. Langsung Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustadz. Ya. Saya ini punya mertua yang ribet banget. Perkara nggak bisa masak aja diungkit-ungkit terus. Nah. Padahal kan zaman sekarang bisa pesen online Ustadz. Apa saya tuker tambah aja mertua saya ini ya Ustadz? Oh, tuker tambah meng ini mau nggak ditanya di jamaahnya? Mohon maaf Ibu. Iya, iya. Suatu saat nanti Ibu akan jadi mertua juga. Mau nggak ditukar tambah juga? Nggak mau Ustadz. Makanya jangan. Bukan dia yang nanya, jamaah di rumah yang nanya ke ibu ini diomelin maaf. kena. Iya Maaf ya. kasihan, ibu sih yang baca. Untung bukan saya yang diomelin tadi. Kalau tadi saya yang baca. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Jadi buat jamaah jangan pernah berlaku buruk terhadap mertua. Betul. Suatu saat nanti kita juga akan jadi mertua. Betul. Mau jadi mertua? Motor di motor itu kan. Nikahi dulu anaknya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah